Dokter, saya batuk nggak sembuh-sembuh. Kata dokter saya alergi. Alergi itu apa sih, Dok? Sebenarnya alergi adalah salah satu bentuk penyimpangan respon imun terjadi di mana seseorang itu bereaksi berlebihan terhadap bahan-bahan yang sebenarnya dianggap seharusnya tidak berbahaya untuk tubuh. Karena alergi adalah salah satu bentuk penyimpangan, penyimpangannya adalah dalam bentuk tubuh menghasilkan antibodi terhadap bahan-bahan tersebut. Dan antibodi yang kita tahu harusnya untuk pertahanan tubuh, dalam hal alergi sebenarnya antibodi itu justru menimbulkan gejala-gejala yang tidak digandaki. Misalnya gatal-gatal lah, hidung meler, bersin-bersin, batuk, sesak napas, dan lain-lain. Sistem organ kita yang paling sering diganggu oleh alergi adalah kulit. Macam-macam gejalanya, mulai dari yang gatal-gatal lah, ruam kemerahan, biduran, ya. Kemudian yang berikutnya adalah saluran pernapasan, mulai dari hidung tadi saya sudah bilang, hidung buntu, bersin, meler atau beringus, sampai yang di paru-paru dalam bentuk orang sesak napas, mengi, bunyi ngik-ngik dan sebagainya. Orang mengenalnya sebagai asma. Dan banyak lagi gejala yang lain yang mungkin orang nggak begitu sadar. Misalnya diare, kram perut, ya, yang muncul segera setelah mengkonsumsi obat atau bahan makanan tertentu. Saya kira mungkin itu yang banyak dijumpai oleh masyarakat. Oh, alergi itu bisa apa saja? Alergi makanan, alergi obat, alergi bahan-bahan yang ada di dalam udara misalnya, sehingga pada waktu terhirup dia baru menimbulkan gejala. Kira-kira begitu. Antibodi itu menguntungkan atau merugikan sih? Antibodi yang kita tahu adalah zat yang dibentuk oleh tubuh, sistem kekebalan kita untuk melawan kuman atau barang-barang asing yang masuk ke dalam tubuh kita dan membahayakan, sehingga harus dieliminasi. Itu yang kita banyak tahu. Tetapi sebenarnya antibodi itu juga bisa berupa antibodi yang mendasari penyakit alergi. Nah, antibodi ini disebut IgE, imunoglobulin E. Berkaitan dengan alergi, kalau orang itu normal seharusnya dia tidak menghasilkan banyak IgE. Tapi kalau orang itu cenderung punya bakat alergi, dia memiliki kadar IgE yang melebihi normal, seperti itu. Antibodi kadang-kadang juga bisa menimbulkan penyakit autoimun, tapi kita akan bahas pada segmen yang lain ya. Bagaimana kita bisa membedakan antara gejala alergi dengan gejala penyakit yang lain? Ini pertanyaan susah-susah gampang. Sebagai contoh ya, misalnya gejala biduran aja. Orang anggap ini gejala biduran itu sebagian karena penyakit alergi kan. Tapi sebenarnya biduran juga bisa disebabkan penyakit inflamasi atau lebih ke arah ke autoimun misalnya ya. Nah, kemudian orang khawatir nih, kalau nggak sembuh-sembuh bidurannya berarti penyakit autoimun dan sebagainya. Itu yang perlu dipahami. Jadi bagaimana membedakan alergi atau yang lain ya. Dalam hal ini misalnya contohnya kalau itu biduran, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, apakah bidurannya itu bisa menghilang dalam hitungan beberapa jam atau menghilangnya harus membutuhkan waktu lama, lebih dari 24 jam misalnya. Kalau dia alergi biasanya menghilang dalam beberapa jam, walaupun mungkin bisa pindah ke tempat yang lain. Kalau yang penyakit inflamasi seperti penyakit autoimun mungkin membutuhkan lebih dari 2 kali 24 jam. Yang kedua, apakah dia sembuhnya meninggalkan bekas. Kalau alergi biasanya setelah bidurnya sembuh, itu kulitnya pulih seperti sedia kala, tidak ada bekas. Tapi yang kalau disebabkan karena inflamasi atau autoimun, ada bekas-bekasnya, kemerahan atau kecoklatan yang bertahan sampai beberapa hari. Dan poin yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasinya. Kalau bisa diatasi hanya dengan obat anti alergi biasa seperti antihistamin, itu biasanya ya memang penyakit alergi. Tapi kalau nggak mempan dikasih antihistamin, sampai perlu obat-obatan yang lain, jangan-jangan itu
manifestasi dari penyakit inflamasi atau autoimun. Bagaimana cara menegakkan diagnosis penyakit alergi? Dokter pada umumnya akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari riwayat penyakit pasien dan biasanya didapat dari tanya jawab, anamnesis istilahnya. Kita akan lihat sejak kapan, apa saja gejala-gejalanya, pencetusnya apa, punya bakat alergi dalam keluarga atau enggak, dan seterusnya. Berikutnya dari data-data itu dokter sudah punya kecenderungan atau kecurigaan ke arah mana penyakitnya, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Dalam pemeriksaan fisik dilakukan data-data yang penting diambil untuk mendukung ini kecurigaannya tadi benar apa enggak sih, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk melihat bukti-buktinya ya. Dan kalau dirasa masih diperlukan, biasanya akan ada permintaan untuk pemeriksaan penunjang. Biasanya berupa pemeriksaan laboratorium ya. Bisa pemeriksaan darah gitu ya. Bisa juga pemeriksaan paru, misalnya faal parunya diperiksa, kemampuannya paru-parunya. Kemudian foto paru-paru atau foto hidung atau rongga di saluran pernafasan bagian atas untuk memastikan ada kelainan apa enggak. Nah, berdasarkan 3 data itu, maka dokter akan bisa menentukan ini penyakitnya apa. Alergi atau bukan. Kalau alergi jenisnya yang mana, so dengan begitu kita bisa mengharapkan obat yang diberikan juga pas. Alergi bisa menular? Tentu saja tidak. Alergi bukan penyakit menular. Alergi adalah penyakit yang diwariskan secara genetik. Jadi kalau misalnya salah satu dari orang tuanya menderita alergi, maka anaknya ada kemungkinan 30% mengidap alergi. Kalau dua-duanya orang tuanya alergi, maka kemungkinan anaknya menderita alergi naik jadi 70-80%. Kalau suami alergi, istri yang tidur di sebelahnya ikut alergi? Enggak lah. Ya, bukan seperti itu. Jadi sekali lagi penyakit alergi tidak menular. So, apakah penyakit alergi itu bisa disembuhkan, Dok? Gitu ya. Banyak dokter yang menjawab, wah nggak bisa sembuh kalau sudah alergi sih begitu aja. Tapi saya punya jawaban yang lain yang mungkin lebih membesarkan hati sobat imun. Alergi bisa disembuhkan, tanda kutip. Caranya bagaimana? Ada 4 cara. Yang pertama, identifikasi apa penyebabnya. Kalau kita bisa mengidentifikasi, maka kedua, kita bisa menghindarkan kan, supaya kita tidak kontak dengan penyebabnya. Yang ketiga, ini mungkin sebagian besar orang sudah mengerjakan, adalah ya kasih obat. Selama orangnya minum obat atau menggunakan obat apapun, mungkin penyakit alerginya bisa ditekan. Bisa sembuh? Enggak. Karena selama dia pakai obat, gejalanya ditekan. Kalau obatnya berhenti, penyakitnya datang lagi. So, bagaimana caranya sembuh? Sembuh tanda kutip, atau istilah medisnya adalah toleransi, bisa dicapai satu-satunya hanya dengan menggunakan imunoterapi alergi. Apa itu? Nah, sistem imun kita bisa diajarin supaya yang tadinya itu sensitif terhadap bahan makanan tertentu misalnya, kita bisa membuat supaya akhirnya dia bisa menjadi toleran. Setelah melalui proses imunoterapi tadi, orangnya bisa menerima bahan-bahan itu tanpa menimbulkan gejala alergi. So, selalu ada cara untuk bisa lolos atau sembuh dari penyakit alergi. So, bagaimana mencegah agar alergi tidak kambuh? Yang pertama, tentu saja pastikan siapa musuhnya ya. Jadi caranya bagaimana dengan tadi tes alergi. Banyak orang yang menduga-duga ya, mungkin aku alergi ini, mungkin aku alergi itu, kemudian sudah dengan cara mandiri mencoba menghindari ini dan itu, tapi mungkin hal itu tidak tepat karena tidak didasari fakta. Nah, fakta itu didapat dari tes alergi. Kita punya 2 cara tes alergi. Ada yang disebut skin prick test, yang tes tusuk kulit. Itu kita punya ekstrak alergen untuk macam-macam jenis alergen yang ditusukkan di kulit. Kemudian setelah dilihat 20 menit, dilihat responnya, adakah bentolnya. Kita ukur ukuran
diameternya untuk menentukan apakah dia alergi atau enggak. Tetapi itu mungkin akan terganggu pada orang-orang yang sedang mengkonsumsi obat. Sehingga biasanya pasien harus menghentikan obatnya seminggu sebelum dilakukan tes. Ada cara yang lainnya yaitu dengan pemeriksaan darah yang mengukur antibodi IgE tadi. Di mana hal itu tidak membutuhkan puasa, tidak membutuhkan penghentian obat. Pasien tetap bisa menggunakan obatnya dan yang diukur adalah kadar antibodinya tadi. Ya, dari sana kita tahu, oh, musuh saya ini saya bisa mencegah munculnya kekambuhan itu dengan cara menghindari alergen itu. So, bisakah kita melakukan prevensi supaya orang nggak alergi? Semua orang pengennya begitu ya. Cuman sekali lagi karena alergi adalah sebagian warisan dari orang tua, caranya bagaimana untuk memprevensi? Apakah semua bakat itu akan muncul? Tentu saja tidak. Karena bakat itu juga masih dipengaruhi juga oleh gaya hidup dan paparan kita terhadap bahan alergen. Cara yang paling bisa mudah sobat imun lakukan adalah jaga supaya tubuh tetap sehat. Bagaimana caranya? Konsumsi makanan-makanan yang bervariasi. Ya. Kemudian gunakan sumber-sumber bahan makanan yang banyak mengandung vitamin D. Emang kenapa dengan vitamin D? Nanti akan kita bahas pada segmen berikutnya. Kadar vitamin D yang rendah justru membuat orang gampang sakit alergi. Yang berikutnya adalah usahakan untuk tidak terlalu banyak menggunakan antibiotika tanpa indikasi yang pas. Sebab penggunaan antibiotika akan mempengaruhi kuman-kuman kecil sahabat kita di usus yang juga akan memberikan pengaruh pada kemungkinan Anda menderita alergi. Jadi sobat imun, apa pesan yang penting yang perlu Anda catat untuk penyakit alergi? Ada 4. Ya. Penyakit alergi bisa dengan mudah diatasi dengan cara 1. Identifikasi. 2. Hindari kalau memang terdeteksi ada yang positif. Yang ketiga, gunakan obatnya sesuai indikasi. Dan yang keempat adalah kalau memang ingin bebas dari keharusan menggunakan obat terus-terusan, ingin tanda kutip sembuh dari alergi, ikuti imunoterapi alergi. Demikian sobat imun, mungkin tentang alergi secara garis besar sudah cukup membuat Anda semua paham. Tapi kalau masih ada yang ingin disampaikan, masih menjadi unek-unek, jangan ragu-ragu tulis di kolom komentar. Salam imun sehat.